Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, baik. Ketua kelas tolong memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Indah. Indah. Indah kenapa Indah? Sakit. Sakit. Ada lagi? Udah gejalanya masuk berarti ya. Ya, baik anak-anak. Sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Nah, kalau sudah siap, silakan buku pelajarannya ditaruh di atas meja. Dan hal-hal lainnya yang tidak ada keperluannya tentang pelajaran hari ini boleh disimpan untuk di lacinya. Ya? Oke. Sudah? Oke, rapikan ya. Nah, ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Virus. Virus apa aja? Bentuk virus. Bentuk virus. Terus apa lagi? Ada lagi? Untuk virus. Ciri-ciri. Virus. Terus satu lagi tentang replikasi. Nah, karena kita sudah belajar tentang ciri-ciri, bentuk dan juga replikasi. Nah, sekarang anak-anak, silakan kalian perhatikan gambar di layar ya. Ada gambar pertama dan ada gambar kedua. Gambar pertama, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Daun berbintik-bintik. Daun yang berbintik-bintik. Sedangkan gambar kedua, Orang yang terkena cacar. orang yang terkena cacar. Nah, gambar pertama ini ada gambar daun yang ada bintik-bintik putihnya nih di atasnya. Kira-kira itu disebabkan oleh apa sih? Disebabkan oleh virus. Sedangkan gambar yang kedua jelas ya, orang terkena cacar yaitu disebabkan oleh virus. Nah, sesuai dengan materi kita hari ini yaitu kita akan belajar tentang apa aja sih peranan virus itu. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, yang kedua, peserta didik dapat menganalisis apa aja peran virus yang merugikan bagi kehidupan. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan poster tentang bahaya virus COVID-19 serta bagaimana cara pencegahannya. Minggu lalu sudah Ibu tugaskan ya untuk mencari bahan tentang poster ini. Sudah dilakukan? Sudah. Oke, bagus. Nah, sekarang kalian duduk per kelompoknya masing-masing. Kelompoknya sudah Ibu bagi ya minggu lalu ya. Nah, sekarang kalian duduk per kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu 2 menit untuk berpindah tempat. Silakan.
Begitu. Oke, semuanya sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Silakan perhatikan ke depan dulu. Nah, itu akan menayangkan sebuah video. Silakan kalian amati. Bila ada sesuatu yang penting, silakan dicatat di buku catatan kalian. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi mungkin belum banyak kita tahu sebenarnya gimana sih virus ini dalam tubuh kita. Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita bertemu orang yang terkena percikannya dan nggak cuci tangan setelahnya. Kalau begitu, si virus masuk lewat saluran pernafasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru benang-benang yang lain yang selnya kaya akan protein ini. Protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu merampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu dia nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan didorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker itu bebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk menipu sistem imun tubuh kita biar gak kena virusnya. Dan sekaligus membuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel ini terinfeksi dan bikin ini selanjutnya akan terkomen untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap infeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma memasukkan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Dan ternyata mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah memenuhi paru-paru kita, sistem imun kita bakal merespon ibarat polisi dan tentara yang muncul ke tempat kejadian perkara. Tapi sebenarnya gimana? Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa menghalangi sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun menyerang membabi buta termasuk menyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan dan lawan dan perlahan jadi senjata makan Tuhan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini memang gak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang dan kalau udah gitu, efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah gak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini gak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya menyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah bang, dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa meningkatkan imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit, tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih. Sudah dilihat ya. Nah, ada yang bisa menyimpulkan nggak sih isi tayangan video di depan itu apa ya? Menceritakan tentang apa? Oke, yang boleh, yang mau menjawab silakan angkat tangan. Ayo, nggak usah malu-malu, nggak usah takut. Ada yang mau menjawab atau ibu tunjuk lagi? Oke, ditunjuk katanya. Nah, ibu mau 1 orang perempuan dulu deh. Isi tayangan video di depan itu apa?
lihat dari tayangan video di depan ini. Virus COVID-19. Nah, kata Ririn, tayangan di depan itu menjelaskan tentang virus COVID-19. Oke, ada lagi? Yang laki-laki ada lagi? Hah? Coba Agil, apa Gil? Tayangan di depan itu menceritakan apa Gil? Penyebaran virus Penyebaran virus? corona. Penyebaran virus corona. Jadi hanya menyebarkan virus corona? Hah? Tapi ada cara memperkuat imun. Kenapa? Ada cara memperkuat imun kita. Ya, jadi video di depan tuh ya, bagaimana cara virus corona masuk ke dalam tubuh dan bagaimana kita dapat mencegah virus tersebut bisa masuk ke dalam tubuh kita dan bagaimana cara memperkuat imun kita supaya tidak terserang virus corona. Nah sekarang Ibu akan memberikan LKPD lembar kerja ini. Nanti kalian isi sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ada di lembar kerjanya ya. Kerjakan diskusi di kelompok kalian. Nah, tadi sudah dijelaskan ya tentang tayangan video tadi. Nah, kalian sudah juga diberikan buku ajar ya. Tadi malam sudah Ibu berikan kan? Sudah dibaca? Sudah. Nah, Ibu tanya nih, kira-kira virus apa aja sih yang merugikan? Virus hepatitis. Coba satu orang angkat tangan. Virus hepatitis. Hepatitis. Virus hepatitis yaitu menyerang apa? Radang hati. Terus apa lagi? Jantung. Jantung. Itu virus apa? Virus apa? Ayo, virus apa lagi yang merugikan? Virus influenza. Nah, itu menyerang apa, Nak? Ya, contoh penyakitnya ya batuk atau pilek. Terus apa lagi? Virus adenovirus. Ya, dan lain-lain ya. Jadi ada banyak virus yang merugikan. Nah, ini salah satunya adalah contoh virus yang merugikan bagi manusia. Jadi ada virus yang merugikan bagi hewan, contohnya kayak flu burung, itu ternak ya, unggas. Terus ada virus yang merugikan bagi tumbuhan. Nah, ini contoh virus yang merugikan bagi hewan. Ada virus hepatitis, ada virus DHF atau dengue atau berdarah. Ada virus adenovirus, itu menyerang radang paru-paru. Ada virus varicella zoster, itu cacar. Ada virus HIV, itu menyerang AIDS. Dan ada influenza. Nah, selain virus yang merugikan, ada nggak sih virus yang menguntungkan bagi kita? Ada. Nah, contohnya apa? Ya, benar. Contohnya yaitu dengan pembuatan vaksin. Terus ada lagi? Ya, itu tanaman ya, yaitu pembuatan biopestisida. Contoh virusnya yang dipakai itu biasanya Bacillus. Sedangkan kalau vaksin ini itu ada beberapa macam vaksin. Di sini sudah ada yang vaksin virus COVID lengkap. Sudah ya. Ada yang belum pernah sama sekali vaksin? Nggak ada. Alhamdulillah.
Karena vaksin ini apa sih yang kalian tahu? Kenapa sih kita harus vaksin? Supaya untuk mencegah masuknya COVID. Ada yang lebih tepat lagi? Untuk meningkatkan apa tadi? Ibu dengar tadi? Meningkatkan imun. Oke, sebentar untuk kalian semua. Ya, jadi vaksin ini adalah untuk membentuk antibodi kita ya, untuk meningkatkan imun kita supaya kalau misalnya ada virus masuk, imun kita tuh sudah siap. Jadi tidak ada lagi penyakit-penyakit yang kronis, insya Allah. Nah, sekarang kalian sudah memegang KKPD masing-masing, sudah ya. Nah, kalian baca KKPD-nya, ikuti langkah-langkahnya, silahkan dikerjakan. Nah, ini KKPD-nya itu tentang pembuatan poster. Boleh gadgetnya dikeluarkan. Kalau ada yang mau menggunakan handphone silakan, yang menggunakan laptop silakan, atau yang menggunakan tablet boleh. Jadi boleh dikeluarkan. Nah, kalau misalnya ada yang tidak, ada yang bingung, silakan ditanyakan. Oh iya, satu lagi. Jadi apa namanya? Untuk pembuatan virusnya itu, ibu tentukan ya temanya ya. Temanya yaitu cara pencegahan virus COVID-19. Ya. Jadi apa itu COVID-19 dan bagaimana cara pencegahannya? Temanya itu. Jadi silakan kalian rundingkan, didiskusikan apa aja yang akan kalian hubungkan di dalam posternya. Nanti di akhir kalian akan presentasikan di depan ya. Ibu kasih waktu 20 menit cukup buat poster. Sesuai instruksi minggu lalu kan kita membuat poster ya. 20 menit cukup ya? Cukup, oke.
ada yang merasa kesulitan? Nggak ada, Bu. Itu masih off, Kak. Masih on, Kak? Hah? Kelompok berapa nih? 5. Kalian menggunakan aplikasi apa? Canva. Desainnya sudah ada. Oke, boleh dirasakan dulu yang lainnya. Kira-kira mau buat kayak filmnya bentuknya bagaimana? Atau mau dibuat komik boleh ya? Sekreatif mungkin atau kata-kata boleh. Tapi didulukan gambar sedikit. Ini pakai aplikasi apa? Canva juga. Pakai handphone. Ini pakai aplikasi apa? Jadi aku yang mana? Sudah dapat anunya? Desainnya.
Jangan lupa nama kelompoknya di bawahnya.
Sudah. Kalau sudah, hasil pengerjaannya boleh dikirim di WA Ibu. Nah, nanti masing-masing kelompok akan presentasi ke depan menjelaskan apa yang kalian kerjakan. Oke, silakan dikirim ya. Nah, ini sudah ada 3 kelompok yang sudah mengirim. Nah, sekarang Ibu mau kelompok 1 boleh ke depan. Ini kelompok 1 kan? Nah, menjelaskan hasil posternya. Nah, kelihatan nggak? Kelihatannya kelompok 1 boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan poster yang kami buat. Poster yang kami buat ini menjelaskan tentang bahaya COVID-19 dan cara pencegahannya. Bahaya-bahayanya ada sakit tenggorokan, demam, letih lesu, gangguan pernapasan, batuk, ya seperti itu. Dan cara pencegahannya dengan cara rajin mencuci tangan, memakai masker, tutup mulut jika batuk atau bersin, hindari kontak dengan binatang, hindari keramaian, dan periksa bila merasakan sakit. Ya, mungkin itu aja, Bu. Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Kalau dari tampilan temennya nih, kira-kira sudah bagus belum? Sudah. Apa yang perlu ditambahkan atau apa yang kira-kira kurang dari posternya teman-temannya? Yang boleh mau menambahkan silakan angkat tangan. Ayo. Ada yang mau menambahkan? Kalau misalnya dari jauh kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Tulisannya mana? Tulisannya kekecilan. Angkat tangan dulu. Tulisannya kekecilan. Terus apalagi selain tulisannya kekecilan? Warna backgroundnya terlalu gelap. Oh, warna backgroundnya terlalu gelap. Katanya sama tulisannya terlalu kecil. Kenapa kamu membuat tulisan itu dan backgroundnya gelap? Sebenarnya background ini nggak gelap, Bu. Nanti dia kalau dicetak kan tetap terang. Oh, gitu ya. Iya. Sebenarnya backgroundnya nggak gelap jadi gini, mungkin nah ini kan tulisannya putih nih. Mungkin salahnya Ari, bukan salahnya Ari ya, salahnya kelompok 1 pengambilan apa namanya tuh fontnya yang salah. Jadi fontnya ini kan terlalu dempet ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari jauh dia tuh terlalu berdekatan, jadi kayak menumpuk gitu. Mungkin nanti fontnya atau bisa diganti. Jadi rajin cuci tangan bisa diganti yang lebih mudah untuk dilihat ketika jauh. Nah, kenapa backgroundnya hitam? Ibu setuju sih harus hitam karena ini kan putih ya tulisannya supaya terlihat. Hanya saja karena fontnya tidak mendukung, jadi kelihatannya itu seperti bertumpuk-tumpuk. Itu bisa dihitam, lalu diganti ya. Oke, itu aja. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya, boleh duduk Kak.
Selanjutnya Ibu mau kelompok 6. Kelompok 6 boleh. Ini punya kelompok 6 ya? Ya, kelompok 6 silakan maju ke depan. Ini kenapa ya? LCD-nya gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan poster tentang penularan COVID-19. Jadi penularan COVID-19 melalui udara. WHO resmi menyatakan penyebaran virus COVID-19 yang menyebabkan WHO resmi menyatakan penyebaran virus 2019 nCoV yang menyebabkan COVID-19 dapat melalui udara atau airborne. Penularan melalui udara disebabkan oleh penyebaran aerosol yang melayang di udara dalam jarak dan waktu yang lama, terutama di ruangan dengan ventilasi yang buruk. Aerosol itu apa sih? Aerosol itu merupakan tetesan pernapasan yang berukuran lebih kecil dari 5 mikron sehingga dapat menempel di udara. Penyebaran ini melalui udara dapat terjadi karena saat petugas medis terlibat dalam prosedur tertentu yang menghasilkan aerosol. Jadi ruangan tertutup yang dipadati banyak orang dengan ventilasi buruk berpotensi terjadi penularan virus 2019 nCoV melalui udara. Nah, himbauan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI yang pertama adalah masyarakat tetap waspada dan tidak panik. Yang kedua, menghindari keramaian baik itu tempat tertutup maupun tempat terbuka. Yang ketiga, menggunakan masker di mana saja dan kapan saja, bahkan dalam ruangan. Yang keempat, menciptakan ruangan dengan ventilasi yang baik, seperti jendela dibuka sesering mungkin. Yang kelima, tetap menjaga kebersihan tangan serta hindari menyentuh wajah sebelum cuci tangan. Yang keenam, tetap menjaga jarak pada aktivitas sehari-hari. Oke, nah dari poster ini ada yang memberikan tanggapan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Nah, untuk yang kelompok lainnya ada yang memberikan tanggapan? Kalau nggak ada nanti Ibu tunjuk nih. Ya.
dari kelompok 6. Jadi untuk posternya bagus, cuman kalau dari kelompok kita kayaknya kurang terang sedikit aja warnanya. Soalnya warna merah sama background yang belakang tuh kayak hampir menyatu gitu, warna COVID virusnya ini. Terus untuk penjelasan juga cukup bagus. Kita juga nggak boleh panik ya, dan tetap waspada itu penting. Menjaga jarak pada aktivitas sehari-hari itu memang benar banget. Bagus, cuman sedikit aja mungkin warna COVID virusnya sama background belakang itu kalau bisa bedain dikit lah, jadi kita bisa ngeliat gitu. Itu aja, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Nani. Ya, Posternya menarik, cuma tulisannya terlalu kecil. tulisannya terlalu kecil. Nah, selain itu, Itu aja. apakah perlu ditambah-tambah gambar-gambar apa gitu? Cukup, begini aja sudah bagus. Oke, terima kasih buat Daniel. Tepuk tangan dulu buat Daniel. Oke, jadi kesimpulannya untuk kelompok 6 ya, mungkin nanti bisa diperbaiki. Jadi kata teman-temannya tulisannya terlalu kecil. Terus antara background dengan gambar depannya itu terlalu tidak kontras ya, sehingga terlihat gelap. Jadi nanti bisa mungkin diperbaiki agak diterangin ke gambarnya, atau warna virusnya diganti warna apa biar bisa membedakan. Begitu. Itu ya kelompok 6 ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 6. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 6. Oke, nah tadi kita sudah mendengarkan ya presentasi dari teman-teman kita semua. Nah sekarang LKPD-nya boleh dikumpulkan ke depan untuk dinilai. Sudah? Nah, yang tadi itu satu. Ya, sudah semua ya. Nah sekarang oke, sudah semua. Nah sekarang ibu minta ada yang bisa menyimpulkan dong apa aja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ada yang mau angkat tangan? Oke, Rizky, silakan Ki, disimpulkan Ki. Yang keras Ki. Jadi kesimpulan hari ini kita belajar tentang peranan virus, ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Yang merugikan itu kayak hepatitis sama COVID-19. Yang merugikan itu kayak pembuatan biopestisida sama vaksin. Itu aja mungkin belajar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Rizky. Nah, jadi kata Rizky, kita belajar hari ini tentang peranan bakteri, peranan virus ya. Ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan, benar. Contoh yang merugikan tadi ada virus hepatitis untuk penyakit hepatitis. Terus virus COVID itu menyerang saluran pernapasan, dan juga banyak lagi ya kalau kalian baca di buku ajarnya tuh ya. Nah juga ada yang ternyata virus selain merugikan ada juga yang menguntungkan, yaitu untuk pembuatan biopestisida dan juga pembuatan vaksin. Nah satu lagi yang menyimpulkan, tadi sudah ada laki-laki dan yang perempuan. Oke, hari ini kita belajar tentang membuat poster bahaya COVID dan juga bagaimana cara pencegahannya. Kemudian kita juga belajar tentang peranan virus yang merugikan dan juga yang menguntungkan. Ya? Ya. Jadi katanya ini juga kita belajar tentang membuat poster. Ada yang membuat dengan aplikasi Canva, ada yang membuat dengan aplikasi apa lagi tadi itu? Flipkart dan lain-lain. Nah, sekarang ibu mau kalian mengerjakan beberapa soal evaluasi. Nah sekarang bukunya tidak ada buku lain di meja kalian kecuali selembar kertas dan ballpoint. Untuk handphone dan buku
silakan ditaruh di slide. Kalau nggak kertas aja. Ada nggak kertasnya? Pertengahan Pak Bu. Hah? Pertengahan. Boleh. Ini nomornya. Oke, sudah. Nah, sekarang kerjakan soal evaluasi yang ada di depan. Ini soal pertama, silakan dibaca. Ditulis jawabannya A, B, C, atau D, E. Waktunya ibu kasih waktu 10 menit ya. Satu soal 5 menit. Kelihatan di sini? Kelihatan. Soalnya nggak usah ditulis, langsung jawabannya aja. Sudah, lanjut soal kedua. Ini esai. Silahkan dijawab, langsung jawabannya aja. Bukan sendiri ya, jangan toleh kanan kiri. Kalau sudah, boleh dikumpul di depan.
alhamdulillah hari ini kita sudah selesai untuk proses pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Apakah senang? Senang. Apakah bisa dipahami apa yang Ibu sampaikan? Bisa. Oke, terima kasih. Nah, untuk minggu depan, silakan kita pembelajaran virus sudah selesai ya sampai di sini ya. Jadi minggu depan kita akan berganti bab, yaitu silakan pelajari tentang bakteri. Minggu depan kita akan mempelajari tentang bakteri. Nah, mungkin cukup sekian. Apabila ada kesalahan selama Ibu mengajar, Ibu mohon maaf. Sebelum kita akhiri, tolong ketua kelas pimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah berdoa menurut agama dan keyakinan yang masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.